Tes ya, kita mau coba Canon 5550D. Ini keluhannya error 20 ya, error 20. Ini biasanya blade. Nah, kayak gini ya. Nah, kita coba ganti kali, nanti teman-teman ada yang mau praktekin sendiri bisa. Ini spare partnya kayak gini. Ini baru spare partnya. Oke, kita lepas baterainya, kita lepas semua, dilepas. Sediakan peralatan yang bagus semua ya, obeng yang bagus. Ini tali dilepas dulu. Ini baut-bautnya harus dilepas dulu semua. Proses berapa menit ini nanti biasanya ada proses kalibrasi, jadi nggak asal ganti aja ya. Nanti coba kita proses kalibrasinya, kita kasih caranya. Paling tidak minimal untuk pemasangan sensornya ini jangan sampai salah atau mungkin kurang pas, soal itu nanti berkaitan dengan fokusnya. Kita lepas semua, kita pakai ini aja untuk kartu untuk nyongkel biar enggak apa itu cacat. Oh, ini terus dilem kayak ini. Wah, iya, dilem apa ini, nggak tahu, lem Alteco atau apa ini. Pelan-pelan, jangan langsung tarik. Ini biasanya ada fleksibelnya, kita lepas. Nah, kita lepas konektornya yang untuk fleksibel, semuanya kita lepas. Agak santai aja, nggak usah buru-buru. Kalau kita buru-buru nanti bisa ngerusakin fleksibel, ngombok nanti malah. Nah, ini kapasitor ini bahaya ini harus, biar nanti kita nggak kena tangan kita atau nyetrum. Ini kita kosongin dulu, tak kasih kabel kayak gini, tak kasih beban lampu. Nah, ini pasangin gini aja. Ini kalau masih ada sisa tegangannya nanti nyetrum aja. Kalau lampu ini nggak nyala berarti udah habis dia. Sudah. Ini kalau nggak dikosongin ada sisa-sisa tegangan, wah bahaya. Oke, yang atas dibuka, udah semua. Nah, kita lepas. Udah semua. Ini bautnya warnanya putih semua. Kalau yang ini bautnya halus, yang di sini ya ini kasar. Jangan sampai terbalik ya, nanti rusak threadnya.
lepas. Nah, kita harus melepas sensornya dulu. Ini sensornya ini obengnya bintang. Nah ini kita rasakan dulu aja kalau kita. Nah ini kan ada kayak pernya, mentul-mentul gini loh. Nah kalau udah biasa sih enak, kita bisa merasakan berapa putaran nanti saat memasangnya lagi. Caranya kita putar maksimal aja, atau kita inget-inget ini lemnya ini. Cuma agak susah ya kalau lemnya ini ya. Kalau diputar aja. Kalau kita udah terbiasa sih nanti pemasangan insya Allah benar tepat, tidak akan kalibrasi ulang. Tinggal 1 2. Nah ini 2 ini udah mentok, sama ini juga 1 2. Nah ini satu lebih dikit, 1 2. Nah ini sama, udah mentok. Berarti nanti pemasangannya dimentokin aja, terus tinggal dikoreng aja 2 kali, 1 2 kan gitu. Ini sama, nanti prosesnya seperti itu semua. Jadi 2 ini 1,5. Nah ini perlu dikendok nih. Nah, kalau kita asal masang aja ya kemungkinan besar hasilnya akan miss fokus. Ini bagi yang belum terbiasa mungkin bisa ditandai aja di bagian sini. Tanda itu lebih enak. Kalau saya kan yang udah biasa, jadi cukup merasakan berapa kali putaran. Jadi tidak harus mengulang saat pemasangan sensor lagi. Dilepas. Nah ini blade-nya kan kayak gini, rusak kayaknya. Ini pernya jadikan satu dengan baut sensor tadi. Nah di sini kita lepas semuanya. Bautnya ini beda-beda, jadi mohon diingat-ingat, atau posisinya mungkin bisa diurutkan saja. Cuma kalau saya karena udah biasa, udah perlu ingat-ingat lagi, udah tahu soal beda-beda. Ini yang baut besar kasar, ini baut halus tapi agak gepeng. Lepas. Prosesnya emang agak panjang. Ini kenapa ini obeng ke sini terus? Nah. Usahakan obengnya harus ada magnetnya biar nariknya lebih gampang. Enggak. Nah kalau ini kan magnet mau habis, tinggal digesek-gesek lagi. Kalau saya ada magnet di atas ini. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Ya saya tidak semata-mata untuk katanya mencari uang di YouTube tuh enggak. Saya hanya ingin berbagi ilmu saja. Ilmu itu jangan pelit. Kalau kita berbagi ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang lain. Jadi jangan takut ilmu itu akan hilang atau mungkin diambil orang, jangan. Sudah sampai sini, dia ada body jatuh ke sana kayaknya. Nah ini tinggal lepas ini, tutup shutternya ini untuk blade nya, tinggal lepas. Ini nanti ada kawatnya juga, jangan sampai hilang. Kita geser, pas. Hancur ini, hancur. Diambil dulu kawatnya ini. Bisa merusak ini, yang untuk mudah-mudahan sensornya nggak gores ini. Jadi nggak apa-apa sensor ini parah termasuk ini. Nah patah kan, ini ada 2 sebenarnya, yang rusak cuma satu aja ini. Cuma lebih baik tetap ganti 2
karena untuk menjamin usia, karena kan spare part yang baru kan isinya ada 2, jadi lebih baik ganti semua. Itu kalau di tempat saya, jadi gantinya tetap harus 2, harus paket. Ada juga yang cuma diganti 1 aja enggak apa-apa, cuma kalau saya disarankan tetap harus ganti 2 sekalian, karena untuk menjamin dua-duanya ini baru. Itu masih bagus ini, cuma kan ya namanya barang kayak gini ya bisa rusak kapan pun, lebih baik ganti dua-duanya. Harganya juga sama sepaket, enggak hemat-hemat. Ini baru masih mulus. Nah, ini tinggal dipasang posisinya. Nah, ini kan agak dipasin aja dulu. Nah, biasanya saya posisi gini. Ini tadi ya. Iya tapi oh ini buka. Nah, ini yang ini. Masang kawatnya ini juga harus diingat-ingat tadi posisinya, jadi nggak sembarangan. Jadi kalau kita nggak ingat, cuma kita lupa posisinya kawatnya ini tuh, kelihatan enggak ya? Nah, kawat kecil ini jangan sampai posisinya salah. Sebenarnya nggak dipasang pun juga nggak apa-apa, tapi akan berpengaruh dengan performanya. Untuk kecepatan shutternya itu akan beda, untuk baliknya itu ini kan untuk bantu untuk biar pegasnya itu lebih cepat. Ini yang kedua, posisinya di sini. Nah, terus ini yang satunya. Nanti ke sini ya. Nah, terus barnya ini posisinya di sini. Nah, udah, terus tinggal tutup kayak ini. Bener ya? Oh ya bener. Geser. Nah, udah. Yang panjang ini yang bawah, yang pendek atasnya. Nontonnya pelan-pelan aja, nggak usah dicepet-cepetin, nanti malah nggak paham. Udah, terus dipasang ini rangkanya. Oke, ini bautnya tadi ini semua. Ayo Mas Irwan. Bagus ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja, bisa komen aja, komentar. Nanti ada WA saya di bawah di deskripsi, tak kasih nomor WA saya. Ini saya posisinya lokasi ada di Semarang, Jawa Tengah. Saya menangani untuk semua produk atau semua merek kamera, baik Canon, Nikon, Sony, Olympus, Fuji, dan merek lainnya. Semua merek, khusus Sony mau garansi bisa. Jadi kalau garansi masih bisa di tempatku gratis, nanti saya bantu untuk proses garansinya. Jadi, sudah, sekarang kita pasang sensornya. Sensornya masih bagus, tidak ada debu, tidak ada kotoran. Oke. Jadi per ini jangan lupa 1, 2, 3.
bintang 1. Maksimalin aja, dimentokin tapi jangan terlalu kenceng ya, yang penting set gitu aja, mentok. Soalnya itu ada ukurannya nanti. Udah mentok, nggak ngepar lagi. Oke, lanjut. Maaf tadi ada telepon. Nah, udah mentok, tinggal kurangnya aja. 1, 2, 1,5, 1, 2. Udah inget-inget aja, nanti kalau hasilnya kurang fokus ya kita kalibrasi lagi. Cuma kalau saya sih langsung alhamdulillah selama ini dengan model kebiasaan ya tahu posisinya, asal belum dibongkar aja. Kalau udah pernah dibongkar sebelumnya mungkin pasang blade atau apa ya, kita yang agak susah pasang blade ternyata nggak fokus. Beberapa tempat saya ini mau kalibrasi ulang ya, itu yang makan waktu, yang wah ini harus bongkar pasang. Kalau ini kan dari awalnya udah tahu, karena belum pernah dibongkar. Ya oke, ini terus dipasang balik. Ini bautnya ini. Nah, pokoknya nanti kalau misal ada yang coba pasang sendiri, posisi baut itu jangan sampai terbalik. Kalau bisa diurutin aja kalau belum terbiasa, soalnya nanti ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beratnya halus, ada yang beratnya kasar. Nanti kalau salah, wah itu selain rusak beratnya, kadang udah terlanjur diputer nggak bisa balik, akhirnya dol, istilahnya bunder. Nah itu malah rusak nanti. Apalagi yang berkaitan dengan cover, kalau harusnya pendek dikasih yang panjang, jebol, tembus. Nah itu perkara sepele tapi jadi masalah nanti. Masalahnya apa? Kalau kamera kita sendiri sih tidak masalah. Nah, kalau kamera punya orang lain, punya user, nah jadi masalah. Nanti dia komplain, loh kenapa casingnya bisa tembus, ada bautnya gini. Terutama yang bagian baterai biasanya gitu, baterainya terlalu panjang, akhirnya kan tembus ke baterai, jadi baterainya tidak masuk. Ada yang seperti itu, jadi posisinya harus hati-hati. Nah yang ini jangan kasar, yang kasar itu ada di sini. Kalau kasar itu dapatnya plastik, dalamnya itu deranya ada plastik. Kalau yang halus itu ada 3 sini. Nah, itu dapatnya bahan besi atau metal. Nah, itu dia halus. Kalau dikasih kasar dipaksa, wah rusak nanti. Jangan sampai, karena kita harus teliti. Kalau ada orang atau konsumen, wah habis dibawa ke tempat servis ke sana kok masih dirusak ya, mungkin ya gara-gara entah bukan mau praktek ya atau apa ya, ada kesalahan. Jadi kesalahan tapi yang tidak diketahui sama mungkin teknisinya. Loh, kok bisa kayak gini, padahal itu mungkin sepele, bisa jadi masalah. Nah, kedepannya kan kita bisa dikomplain tuh, waduh pelanggan enggak, nama kita wah kacau ini, tidak mau servis lagi ke sana. Nah, akhirnya sepi kan kita di pelanggan. Apalagi sekarang zamannya media sosial, kalau komplain terus akhirnya diadukan ke Facebook atau grup-grup, wah kita dan nama kita kacau teman. Waduh, apakah benar di sini servisnya nggak bener? Nah itu, jadi kita harus hati-hati sebagai teknisi. Kalau pemula itu memang terlalu beresiko. Kalau kita nggak pengalaman di bidang kamera, makanya kan
servis kamera itu masih jarang itu, karena ilmunya nggak kayak mungkin servis komputer, laptop itu kan banyak, bahkan tiap konter ada. Kalau untuk kamera saya rasa tidak sebanyak itu karena ilmunya beda. Saya sendiri itu udah bertahun-tahun ini masih proses belajar terus, belajar tuh nggak ada habisnya. Kadang ketemu produk baru mungkin sepele, padahal dilihat oh cara bongkarnya itu gimana toh. Nah, proses bongkar aja itu kadang kita juga berpikir oh sama lah, paling tinggal baut aja. Nah, baut dilepas aja, akhirnya salah posisi, akhirnya ketarik fleksibelnya putus. Satu beberapa kali dapat user dari mungkin korban malpraktek itu tadi. Nah, Sony A6000. Nah, itu kan proses bongkarnya nggak sembarangan sebenarnya. Taunya kita udah lepas semua, cover depan, cover belakang. Nah, tapi kan kalau belum tahu posisi bongkarnya itu dari urutannya dari mana, ya akhirnya korbannya tuh ada di fleksibel biasa nih. Nah, kalau A6000 tuh kan bongkarnya harus dari top cover dulu. Top cover dilepas, kita harus melepas soket flashnya dulu. Kalau kita dari depan atau belakang, nanti robek pasti. Dan lepas flashnya itu nggak langsung main tarik, karena harus pelan-pelan tadi, kayak kita mau lepas fleksibel LCD tadi. Jadi kadang kita taunya oh udah tinggal tarik aja, tarik oh ternyata masih ada rangkaian di mekaniknya atau di rangkanya. Nah, itu jadi masalah nanti. Jatuhnya seharusnya murah, karena nggak itu aja akhirnya bisa nambah. Nah, proses ini tuh biasanya dari sini dulu. Nah, ini nggak bisa, ini kan susah ini harus miring dari sini dulu. Nah, ini harus masuk dulu, udah masuk dulu. Nah, ini blok, nah, bisa baru ini. Jangan dibaut dulu. Kalau udah seperti ini kita coba dulu error apa tidak. Nah, baik. Nah, sekarang di on kan, biasanya setting tanggal berapa ya? Oh, tanggal 14 Agustus 2020. Jamnya sembarang. Nah, udah ada error kan. Nah, setelah sampai sini kita coba pakai lensa, apakah udah normal atau misfokus. Nah, itu kita jangan bangga dulu ya. Nah, sebelum sampai di sini tuh kita coba pakai lensa. Oke, pause dulu ya. Oke, kita coba pakai lensa apa ya, Yongnuo. Si memori udah. Bentar ya. Hasilnya udah fokus. Kita lihat hasil fotonya. Nah, kita coba ya. Caranya udah fokus tadi aja, tinggal kita ambil foto kecil aja. Nah, nanti di zoom aja sampai mentok, masih fokus tidak hasilnya. Nah, ini pakai lensa fix kan, jadi kalau fotonya kecil, nah harusnya nggak pecah ya kalau benar-benar fokus ya. Nah, ini di hasilnya dibesarin aja. Nanti kalau ini masih jelas kelihatan, berarti ini berhasil, masih fokus. Foto yang lain ada enggak ini? Oke, jelas. Oke, masih jelas antis. Tulisan Canon. Nah ya, terus jelas. Oke, udah. Ini jam berapa ini? Jam 12 balik ini jamnya, ini aneh ini. Ya, oke, berarti cukup sekian. Ini tinggal baut-baut aja. Saya rasa semuanya bisa. Monggo Pak. Ada paket.